Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai soal aritmatika sosial, soal cerita pada TIU. Nah, seperti apa soalnya? Langsung saja kita ke soal nomor 1. Ali menabung uang sebesar 1.500.000 di sebuah bank. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya menjadi 1.600.000. Persentase suku bunga bank tersebut per tahun adalah A. 12,5%, B. 10%, C. 8,5%, D. 8%, atau E. 7,5%. Nah, untuk menjawab soal-soal TIU, kalian bisa mengerjakan bareng-bareng dengan kami, belajar bareng biar lebih hafal cara mengerjakannya. Nah, biar nanti kalau dites jawabnya lebih cepat. Nah, di sini yang diketahui adalah Ali menabung uang sebesar 1.500.000 ya. Terus setelah 8 bulan menjadi 1.600.000. Logikanya ini uang Ali bertambah sebesar 100.000. Nah, lalu kita cari, kalau kita mau cari suku bunga bank per tahun, kita cari dulu tiap bulan uang Ali ini nambah berapa. Berarti kan 100.000 dibagi 8 bulan, karena di sini 8 bulan nambah 1.600.000 atau nambahnya 100.000 ya. 100.000 dibagi 8 itu sama dengan 12.500. Ini per bulannya. Nah, kalau satu tahun itu kan ada 12 bulan. Tinggal kita kalikan aja 12 kali 12.500 sama dengan 150.000 per tahunnya. Jadi uang Ali satu tahun itu akan nambah 150.000. Di mana 150.000 ini berapa persennya dari 1.500.000 gitu kan. Tinggal kita cari aja presentasinya. Jadi 150.000 per 1.500.000 kali 100%. Kita hilangkan, nolnya tinggal 1 yang bawah, ini juga tinggal 1 yang atas. Jadi 10% per tahun suku bunganya. Jawabannya yang B. Kalau kita nalar nih 1.500.000 sama 150.000 itu berapa persen? Kan 10% kan, karena 150 dikali 10 jadinya 1.500.000. Kalau misal nggak mau hitung-hitung, bisa di logika seperti itu untuk mempercepat waktu mengerjakan soal. Selanjutnya nomor 2. Ahmad membeli sebuah sepeda dengan harga 2.250.000. Sebulan kemudian Ahmad menjual sepeda tersebut dan mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, harga jual sepeda tersebut berapa gitu kan? Harga jual itu sama dengan harga beli kerugiannya. Kerugian di sini karena dia rugi 20%, jadinya 2.250.000 dikali 20%. Ini HB ya, kita tulis HB aja. 20%-nya 2.250 itu berapa? Kita tinggal hitung 2.250 kali 20. Biar lebih mudah, kita jadikan perpecahan 20 per 100. Kita hilangkan nolnya. 225.000 dikali 2 itu sama dengan 450.000. Harga belinya tadi 2.250.000 dikurangi 450.000. Jadi berapa? Ya, 1.800.000. Ini harga jual Ahmad. Harga jual Ahmad. Atau kalian kalau mau lebih mudah, kita bisa pakai cara yang ini. Harga jual sepeda tersebut itu dia rugi 20%, berarti dia jualnya ya 80%-nya, karena 100% dikurangi 20% itu sama dengan 80%. Tinggal kita kalikan sama harga belinya dikali 2.250.000. Nanti juga ketemunya sama 1.800.000. Seperti itu. Jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya nomor 3. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah titik-titik. Di sini kita samakan dulu ya satuannya, karena di sini mobil itu jaraknya 120 km dan waktu mobil ini waktu M,
2 jam. Sedangkan jalan kaki jaraknya 100 meter, waktu jalan kaki itu 2 menit. Maka di sini kita jadikan dulu kilometer ke meter, berarti turun 1000 atau turun 3 dikali 1000 ya, 120.000 meter. Lalu jam ke menit, 1 jam itu ada 60 menit. Jadi 60 kali 2 120 menit. Nah, lalu di sini yang dicari adalah perbandingan kecepatan mobil, di mana kecepatan itu rumusnya V sama dengan S per T. S itu jarak dan T adalah waktu. Jadi perbandingan antara kecepatan mobil atau VM sama dengan V jalan kaki atau VJ ya, aku di sini simbolnya. Nah, lalu kita masukin jarak mobilnya adalah 120.000 per waktu yang ditempuh 120 menit, VJ-nya 100 meter per 2 menit. Tinggal kita sederhanakan, 120 ini jadi hilang ya, 1000 ini pindah ruas ke sini jadi 2000 sama dengan 100. Hilangkan nolnya, jadi 20 banding 1. Jadi perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah 20 banding 1. Jawabannya adalah yang D. 4. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri adalah 3 banding 7 banding 9. Nah, jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah titik-titik. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara kelereng Fajri dan Fikri ya, karena di sini Fajri dan Fikri itu sama dengan 96 butir. Maka Fajrinya itu kan 3, Fikri 9. 3x misalkan ditambah 9x sama dengan 12x, 9 tambah 3 kan 12, sama dengan 96 butir. Nah, x sama dengan 96 per 12 sama dengan 8. X-nya itu 8, berarti jumlah kelereng Fadil ini ada berapa? Tinggal 7 dikali 8 sama dengan 56. Lalu kita tinggal jumlahkan kelereng ketiganya. Karena di sini sudah tahu Fajri dan Fikri 96 butir, tinggal ditambah kelerengnya Fadil 56, berarti 96 ditambah 56 sama dengan 152 butir. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5, hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio. 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin campak 2 kali lipat dari vaksin polio. Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah titik-titik. Nah, di sini kita tahu bahwa total balitanya, atau kita beri simbol S ya, itu 30. Balita yang diberi vaksin campak dan polio, atau di sini saya singkat CP, di sini ya, ada 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio. Berarti ada 6. Lalu 3 balita belum pernah diberi vaksin, belum vaksin, atau disingkat BV aja ya biar lebih mudah. Ada 3 orang. Lalu banyak balita yang diberi vaksin campak, ini jumlahnya 2 kali dari vaksin polio. Berarti polio di sini saya kasih simbol X. Lalu yang diberi imunisasi campak atau C itu 2 kalinya polio. Jadi 2X. Yang ditanyakan ini adalah banyak balita yang diberi imunisasi vaksin campak. Atau 2X itu sama dengan berapa? Nah, dalam kasus ini kita dapat menyajikan dengan diagram Venn. Nah, pertama kita gambar kotaknya dulu. Lingkaran, lingkaran. Di sini S-nya. Di sini saya tulis campak. Di sini polio. Nah, di campak itu 2X, sedangkan di sini
Yang imunisasi campak dan polio ada 6. Berarti 2X min 6. Yang imunisasi keduanya itu ada 6 ya, tadi campak dan polio, jadi kita di tengah-tengahnya lingkaran. Lalu yang polio ada X dikurangi 6. Yang tidak imunisasi ada 3 anak, kita tulis di luar. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah anak itu 30 itu sama dengan 2X min 6, tinggal kita jumlahkan di diagram, ditambah 6 ditambah X min 6 ditambah 3 anak tadi yang tidak diimunisasi, maka 2X ditambah X 3X ya, yang ada X nya kita jumlahin dulu, min 6 ditambah 6 kan hilang, jadi tinggal min 6 tambah 3, berarti min 3. 30 sama dengan 3X min 3, tinggal pindah ruas, 30 tambah 3 sama dengan 3X, 33 sama dengan 3X, maka X sama dengan 33 bagi 3 sama dengan 11. Sedangkan di sini 2X, kalau kita tahu X nya 11, berarti tinggal 2 dikali 11 sama dengan 22 anak, atau jawabannya B. Nomor 6, suhu udara di wilayah Jakarta adalah 25 derajat Celcius. Di saat yang sama, suhu udara di wilayah Tokyo, Jepang itu min 6 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di wilayah tersebut? Nah, di sini T0 yang rendah suhunya itu berarti yang di Tokyo, min 6 derajat Celcius. Sedangkan di Jakarta T1-nya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu atau delta T-nya gitu kan? Nah, delta T itu sama dengan T1 min T0 atau perbedaan suhu, selisihnya. Jadi 25 min 6. 25 min ketemu min jadi plus. 25 plus 6 sama dengan 31 derajat Celcius. Jadi dari perhitungan diperoleh perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 31 derajat Celcius. Nomor 7, panitia kegiatan sosial menerima sumbangan gula pasir sebesar 22,2/4 kilo, 27,5 kilo, dan 25,4 kilo untuk dibagikan kepada sekelompok warga. Nah, setiap warga menerima 2,5 kilo. Berapa banyak warga yang menerima gula pasir tersebut? Nah, pertama-tama kita jumlahkan dahulu semuanya. Jadi ada gula pasir beratnya 22/4. 22/4. Kalau kita jadiin perpecahan, jadi 22 kali 4, 88 tambah 2 ya, 90/4. Ditambah 27,5 berarti 27 kali 2, 54 tambah 1, 55/2. Ditambah 25/4, 25 kali 4, 100 tambah 1, 101/4. Sama dengan berapa? Tinggal kita samakan dulu penyebutnya. 4 bagi 4 1 kali 90 ditambah 4 bagi 2 2 kali 55 110 ditambah 4 bagi 4 bagi 4 1 kali 101, jadi 101 ya. 101 tambah 110 tambah 90 berapa? 90. 200, 300, 1/4. Ini jumlah beras yang diterima. Lalu setiap warga menerima 2,5, atau 2,5 itu sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Berarti yang menerima gula pasir atau disingkat N aja ya, 301/4 dibagi 5/2. Kalau dijadikan perkalian tinggal dibalik, 301/4 dikali 2/5. Kita hilangkan, jadi 301 dibagi 10 sama dengan 30,1. Jadi kalau dibulatin jadi 30 orang yang menerima gula pasir tersebut. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Seorang pedagang membeli 40 kilo terigu seharga 340.000. Terigu tersebut dijual dengan keuntungan 12%. Berapakah harga penjualan setiap kilo tepung terigu tersebut? Nah, dari sini kita cari dulu harga jual tepung terigu. Berarti 340.000 ditambah
12% dari 340.000. 12%-nya dari 340.000 berapa? 3.400 dikali 12, 40.800. 40.800 ya, ditambah 340.000 sama dengan 380.800 rupiah. Ini harga jual tepung terigu. Nah, setiap kilonya berapa harganya gitu kan. Nah, ini itu untuk 40 kilo tepung terigu, di sini diketahui ya. Maka tiap kilonya 380.800 dibagi 40 sama dengan 9.520 rupiah. Jadi setiap kilo ini harga penjualannya adalah 9.520 rupiah. Jawabannya adalah yang C. Nomor 9, Putri menabung uang sebesar 2 juta rupiah di sebuah bank. Nah, setelah 7 bulan jumlah tabungannya menjadi 2.105.000. Persentase suku bunga bank tersebut per tahun adalah titik-titik. Di sini juga sama seperti yang nomor awal tadi ya. Karena di sini 7 bulannya nambah 105.000 dari 2 juta. 2 juta jadi 2.105.000, berarti kan nambah 105.000. 105.000 ini 7 bulan bunganya. Berarti per bulannya 105.000 per 7 sama dengan 15.000 rupiah per bulan. Nah, kalau per bulan segini berarti 1 tahun, karena ada 12 bulan, berarti 12 kali 15.000, 180.000 per tahun. Ini bunganya yang didapat dari Putri yang menabung 2 juta rupiah. Sehingga untuk mencari tahu persentase suku bunga bank tersebut per tahunnya, tinggal 180.000 dibagi tabungannya 2 juta dikali 100%. Kita hilangkan nolnya biar lebih mudah. 4 cirolu 4. 1 2 3 4. Ini 2. 18 bagi 2 yaitu 9%. Jadi persentase suku bunga bank tersebut per tahunnya itu adalah 9%. Nomor 10, sepeda motor menempuh jarak 45 km per jam. Sementara becak menempuh jarak 9.000 meter per jam. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak adalah titik-titik. Nah, di sini apakah jaraknya sudah sama satuannya? Belum ya. Jadi di sini jarak motor, kita tulis motor itu 45 km, waktunya atau T motor, ini jarak simbolnya S motor, itu 45 kilo. Untuk waktunya 1 jam ya, karena 45 km per jam. Sementara becak menempuh jarak S becak itu sama dengan 9.000 meter per jam. T becaknya ini 1 jam. Nah, di sini karena S motornya masih kilo, kita jadikan meter. Atau yang becak aja. Yang becak jadiin kilometer, berarti kan naik 3 tingkat dibagi 1000. 9.000 bagi 1000 itu sama dengan 9 kilometer. Sehingga di sini kecepatan motor banding kecepatan becak itu sama dengan S per T banding S per T-nya becak dengan S per T-nya motor. S motor itu 45 km per T motor 1 banding S becak 9 kilo per 1 waktunya. Sehingga 45 banding 9 kita sederhanain, 45 bagi 9 kan 5 banding 1. Jawabannya perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak adalah 5 banding 1 atau C. Nah, itu merupakan 10 soal TIU, soal cerita dari belajar bareng. Nah, kalian bisa komen mau soal apa lagi. Semoga kami bisa share lebih banyak soal-soal lagi yang lebih bermanfaat. Tetap semangat belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.